Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa Putri Setiawan dengan rekan saya Ihya Ulumuddin. Kami dari kelompok 5 HKI semester 4. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan materi kami Fikih Jinayah dengan judul Hukum Penjual Minuman Keras dalam Perspektif Fikih KUHP Lama dan KUHP Baru dengan dosen pengampu Bapak Ahir Afandi LCMH. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, poin yang pertama yaitu bagaimana hukum penjual minuman keras dalam perspektif fikih. Dalam perspektif agama Islam, pengertian minuman keras secara harfiah yaitu hamrun berasal dari hamara, semakna dengan satara atau buta, yang artinya menutup. Secara istilah, hamra adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya mabuk ataupun tidak. Jadi, minuman yang memabukkan itu disebut hamr karena dapat menutupi akal. Hamr atau minuman keras mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa mengakibatkan lupa diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam meminum hamr sebab hamr itu adalah najis, diharamkan meminumnya, dan termasuk salah satu perbuatan setan. Para ahli fikih telah sepakat tentang pengharaman hamr, dan siapa saja yang menolak pengharaman ini, maka ia termasuk orang yang kafir. Dosa meminum hamr termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya bisa menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ yang sangat vital, maka sewajarnya apabila hamr termasuk sesuatu yang paling berguna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apabila akal sudah tak berfungsi sebagaimana semestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar-lebar. Salah satu tujuan Islam adalah menjaga akal, karenanya diharamkan mengkonsumsi miras atau minuman keras seperti bir, sabu, heroin, ekstasi, dan sejenisnya. Termasuk juga diharamkan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti membeli, menjual, memberi, menyimpan, memproduksi, dan lain-lain. Karena kalau sudah mencoba minum minuman keras sekali saja, maka akan ketagihan bahkan sampai kecanduan dan tidak akan bisa mudah lepas darinya. Kecanduan hamr mempunyai dampak negatif bagi perkembangan otak manusia, menyebabkan lemahnya ingatan. Selain itu, pecandu hamr juga tidak akan mampu lagi menguasai gangguan-gangguan yang menyerang jiwanya. Dengan demikian, otak akan bekerja secara lambat dan tak mampu berpikir teratur. Begitu pula, hamr akan menimbulkan berbagai penyakit jiwa. Keharaman hamr tidak hanya sebatas pada bentuk hamr itu maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah SAW menegaskan bahwa diharamkan juga memperjualbelikan hamr, sekalipun dengan orang yang di luar Islam. Oleh karena itu, tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport hamr, memproduksi hamr, membuka warung yang menjual hamr, dan atau bekerja di tempat yang menjual hamr. Prinsip larangan menjual hamr dirumuskan dalam kaidah fikih yang berbunyi kullu ma hurima 'ala al-ibad fa bai'uhu haram, yang artinya segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hambanya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga. Sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana Islam. Para ulama sepakat bahwa para penjual dan konsumen minuman keras atau alkohol ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera, sesuai dengan berat siksaannya, berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun, para ulama fikih tersebut berbeda pendapat mengenai jumlah deranya. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, seseorang yang meminum hamr dikenakan had dengan 80 kali dera. Hal ini didasarkan pada ijma sahabat, kesepakatan sahabat Nabi, seperti dalam riwayat yang menceritakan bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum hamr. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang yang meminum hamr didera dengan 40 kali dera. Penetapan bilangan 40 ini didasarkan pada hadis dari Anas. Ahmad Rafiq berpendapat bahwa agama Islam mendapatkan penyalahgunaan hamr dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha, dan penjualnya dikenai ancaman pidana. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Mardani mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi produsen dan penjual minuman keras bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak penyalahgunaan narkoba, yaitu hukuman takzir. Hukuman takzir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan, yaitu otoritas hakim. Meskipun sanksi takzir itu merupakan otoritas dari ulil amri, yaitu hakim, untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, akan tetapi harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan, sehingga putusannya bersifat preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Oleh karena itu, hakim hendaknya mempunyai sumber material. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tentang bagaimana hukum penjual minuman keras dalam perspektif KUHP lama. Hukum
Hukum penjual minuman keras diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 204 ayat 1 dan 2, pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, pasal 538, pasal 539 KUHP. Di sini saya akan menjelaskan isi dari ayat-ayat pada pasal yang tentang penjual minuman keras. Yang pertama ada pasal 204 ayat 1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 204 ayat 2, kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu, si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau dipenjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Yang kedua, pasal 300 KUHP ayat ke-1, dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Poin 1, barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. Poin 2, barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang, anak yang usianya belum cukup 16 tahun. Poin ketiga, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekuasaan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan. Pasal 300 KUHP ayat 2, kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal 300 KUHP ayat 3, jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 300 KUHP ayat 4, kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan, ia dapat dipecat dari pekerjaan itu. Di dalam pasal 300 ayat 1 ini tentang penjual minuman keras, yang dimaksud dengan sanksi bagi penjual minuman keras ialah minuman yang mengandung etanol. Etanol ialah bahan psikoaktif yang apabila mengkonsumsinya menyebabkan keturunan kesadaran. Hal selanjutnya yaitu pasal 537 KUHP, barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota angkatan bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi Rp1.500. Yang keempat ada pasal 538 KUHP, penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Sekian pasal-pasal yang isinya tentang penjual minuman keras. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada perorangan berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum, korporasi, ada 2 macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu poin terakhir tentang bagaimana hukum penjual minuman keras dalam perspektif KUHP baru. KUHP baru sudah disahkan dan akan berlaku efektif pada tahun 2026 untuk menggusur KUHP lama yang telah berusia 104 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur ancaman pidana hingga 1 tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman keras kepada orang yang sedang mabuk. Untuk KUHP baru ini terdapat 1 pasal baru untuk penjual minuman keras, yaitu pasal 424. Pasal 424 ayat 1. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 itu setara dengan Rp10 juta sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP. Pasal 424 ayat 2. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahkan yang memabukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pada ayat 2 ini dijelaskan ancaman pidana bisa bertambah hingga 2 tahun jika orang tersebut menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak di sini? Anak di sini ialah seseorang yang berumur 18 tahun. Demikian dalam bunyi pasal 150 KUHP baru. Selanjutnya, pasal 424 ayat 3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pada ayat 3 ini disebutkan jika seseorang memaksa untuk meminum atau memakai bahan yang memabukkan dengan kekerasan, maka akan dipidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta.
Selanjutnya, pasal 424 ayat 4. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3, A. Mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Atau B. Mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada ayat 4 dijelaskan, pidana bisa diperberat hingga 5 tahun penjara dan denda 200 juta jika tindakan itu mengakibatkan luka berat. Sedangkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dapat dipidana dengan hukuman 7 tahun penjara. Selanjutnya, pasal 424 ayat 5. Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Nah, begitulah penjelasan mengenai ayat-ayat pada pasal 424 KUHP baru ini. Dibandingkan dengan isi pasal 300 KUHP lama, terlihat jelas perbedaan serta perubahan yang terjadi. Meskipun KUHP baru ini baru bisa dimulai dan berlaku pada tahun 2026 nanti, namun saat ini pun sudah banyak terjadi pertentangan dalam pengesahan KUHP baru ini. Berikut akan saya sampaikan kelebihan serta kekurangan dari KUHP lama dan KUHP baru ini, juga dibandingkan dengan perspektif fikih mana yang lebih cocok digunakan di Indonesia. Kelebihan dari perspektif fikih yaitu pada ketegasan hukuman yang diberikan, sehingga membuat pelaku jera. Namun, kekurangannya hukuman tersebut bertentangan dengan HAM, sehingga sulit untuk bisa digunakan sebagai hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, hukum yang lebih baik dan lebih cocok digunakan di Indonesia yaitu hukum KUHP dibandingkan dengan hukum fikih. Kelebihan dari hukum dalam perspektif KUHP lama ini bersifat ringan namun memiliki kekurangan, yaitu tidak cukup membuat jera para pelaku. Namun dengan adanya KUHP baru ini dapat dilihat adanya kemajuan dalam masa hukuman serta denda yang ditetapkan, sehingga dapat menutupi kekurangan pada KUHP lama. Adapun persamaan pada hukuman perspektif fikih dengan perspektif KUHP yaitu sama-sama memberikan hukuman penjara atau denda sebagaimana yang disebut ta'zir dalam perspektif fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hukum penjual minuman keras dalam perspektif fikih, KUHP lama dan KUHP baru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan mudah-mudahan bahasan ini dapat dengan mudah diterima dan dimengerti oleh para pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam penyampaian saya pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.